Alam tidak pernah diam, kata seorang ahli geologi. Bayangkan ada sebuah bukit yang indah dan tiba-tiba bukit itu runtuh dalam hitungan detik. Inilah bencana mass wasting, proses alami yang sekaligus memukau dan mengancam. Percaya atau tidak, 80% wilayah pegunungan di dunia rentan terhadap mass wasting. Mass wasting adalah istilah dari pergerakan yang terjadi di tanah, batuan, atau sedimen yang menuruni lereng akibat gravitasi. Proses ini sering dipicu oleh faktor-faktor seperti curah hujan, erosi, gempa bumi, dan aktivitas manusia. Mass wasting memiliki banyak jenis. Salah satu yang paling berbahaya dan mematikan adalah mudflow. Mudflow, lebih dikenal dengan julukan deadly mudflow, adalah lumpur yang bergerak secara cepat seperti arus sungai, memiliki jangkauan yang luas, dan memiliki potensi korban jiwa yang tinggi. Mudflow seringkali terjadi setelah adanya hujan deras atau badai besar. Namun, berbeda dengan gempa bumi dan hujan, mudflow hampir tidak bisa dideteksi sama sekali. Ini dikarenakan transisi dari kondisi stabil menjadi bencana mudflow bisa terjadi dalam hanya hitungan detik. Ini juga bisa terjadi karena mudflow berupa lumpur cair yang dapat bergerak cepat dengan kecepatan tinggi, sehingga susah dideteksi oleh sensor geologi standar. Di Indonesia sendiri, sempat terjadi mudflow besar di Sidoarjo, Jawa Timur. Penyebab utama dari mudflow tersebut karena adanya kesalahan teknis saat aktivitas pengoboran minyak bumi. Akibat mudflow tersebut, lebih dari 600 hektar lahan tertutup, bahkan membuat kerugian ekonomi hingga 30 triliun. Contoh lain adalah banjir lumpur di Wasior, Papua Barat 2010. Akibat bencana dahsyat ini, mudflow dengan arus lumpur yang kuat seringkali menghancurkan struktur geologi yang sudah ada, seperti batuan besar, gua, dan lain sebagainya. Bukan hanya menghancurkan, tapi juga sekaligus membuat lembah-lembah baru, karena mudflow dengan arus yang kuat dapat memotong lereng gunung atau bukit, sehingga menciptakan lembah baru atau bahkan memperdalam lembah yang sudah ada. Akibat mudflow juga banyak aliran sungai yang tersumbat. Tapi uniknya, mudflow juga bisa membuat bendungan alami seperti kejadian di Tiongkok tahun 2008. Dampak negatif dari mudflow sangatlah besar. Di Nepal, mudflow tercatat sudah merusak 30% lahan pertanian produktif di wilayah perdesaan, sehingga menyebabkan penurunan produksi pangan secara drastis. Mereka pun harus bergantung pada barang impor. Bahkan menurut laporan dari Organisasi Bencana Internasional, biaya tanggap darurat untuk mengatasi mudflow besar bisa mencapai 1-2 miliar dolar. Tapi uniknya, walaupun begitu, mudflow tetap memiliki dampak positif bagi kita, seperti menambah kekayaan tanah pertanian hingga membantu mendistribusikan material geologis ke area yang lebih luas. Lapisan lumpur yang mengendap dapat menjadi tanah yang sangat subur untuk pertanian, pemukiman, bahkan pengembangan ekosistem baru. Karena mudflow hampir tidak bisa dideteksi, kita harus lebih berhati-hati dan mulai melakukan mitigasi terhadap bencana tersebut. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah menanam pohon, memasang sensor tanah seperti di Jepang, dan membangun tanggul penahan lumpur seperti di Filipina. Ini dilakukan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya mudflow. Ada banyak sekali cara untuk manusia beradaptasi dengan bencana mudflow. Seperti sebelum bencana terjadi, pemerintah bisa memberikan edukasi dan simulasi kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran mereka. Jika bencana sudah mulai mendekat, pemerintah bisa memberikan peringatan dini, juga membantu melakukan evakuasi cepat. Saat bencana selesai pun, pemerintah bisa dengan cepat membantu penyelamatan serta evakuasi bagi korban yang terdampak. Juga melakukan evaluasi dan menjadikan pelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi. Di dunia ini, bencana-bencana berbahaya seperti mudflow akan terus terjadi.
Sehingga kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi dan melakukan mitigasi agar dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut. Kita juga harus melihat dari berbagai sisi, bukan hanya sisi negatif tapi juga sisi positif. Jadi sekian untuk video hari ini, sekian terima kasih.